Itu diukur salah satunya dengan sholat 5 waktu kita berjamaah. Sholatlah pada laki-laki ke masjid. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, laki-laki yang buta saja tidak diberi izin untuk sholat di rumah, apalagi kita yang sehat, apalagi kita yang kuat. Datanglah ke masjid. Kaki yang kita tidak bisa gunakan langkah untuk ke masjid, bagaimana bisa melangkahkan diri kita untuk masuk ke dalam surga? Yang kedua, agar takwa kita senantiasa ada pada diri kita, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'us salihin man kana qablakum. Salat malamlah kalian, karena salat malam adalah ciri khas orang-orang soleh sebelum kalian. Ciri khas orang soleh sebelum kalian. Tidak harus 11 rakaat salat malam itu. Boleh 2 rakaat salam, tambahkan 2 rakaat salam, tutup dengan 1 witir. Itu juga sudah bisa. Kalaupun nggak bisa sholat malam, minimal setiap malam jangan tinggalkan sholat witir, walaupun hanya 3 rakaat. Bisa dikerjakan sebelum tidur ataupun dikerjakan sebelum subuh, itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, ketakwaan kita kepada Allah setelah Ramadan ini berlalu. Jangan biarkan hari berlalu kita tidak membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar saja. Al-Quran sebagai motivasi keberkahan hidup kita. Yakinlah, lisan yang senantiasa kita gerakkan untuk membaca Al-Quran, hati yang terbiasa untuk melantunkan Al-Quran dan mentadabburinya, mereka ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk banyak baca Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan ini 1 hari berlalu kita nggak baca Quran. Sedih kita, malu kita kepada Allah. Apa yang kita akan sampaikan kepada Allah ketika nanti di hari kiamat? Kenapa kamu nggak baca Al-Quran sementara waktumu banyak luang? Khalid bin Walid, salah seorang sahabat Nabi SAW, panglima perang, beliau pernah mengangkat Al-Quran. Ketika menjelang wafat, beliau berkata, mohon maaf Al-Quran, aku nggak sempat banyak membacamu karena sibuk dengan jihad. Apa yang kita sampaikan nanti di saat kita meninggal dunia? Maaf Al-Quran, nggak banyak baca karena sibuk dengan urusan dunia. Malu kita kepada Allah Ta'ala, baca Quran. Kemudian yang keempat, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan batasan paling minimal, paling sedikit. Dalam 1 bulan itu kita puasa 3 hari. Sum salasata ayyamin min kulli syahr. Jangan sampai puasa kita itu dalam 1 hari kurang, dalam 1 bulan kurang dari 3 hari. Puasalah Senin dan Kamis. Kalau nggak bisa puasa Senin dan Kamis, hari Seninnya saja juga nggak apa-apa. Atau hari Kamisnya juga tidak apa-apa. Minimal 3 hari dalam 1 bulan ada kita melaksanakan puasa sunnah. Begitu cara menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Yang kelima, Allah Ta'ala adalah jangan malas datang ke majelis ilmu. Kita ini bodoh terhadap ilmu agama. Jangan sampai kita tidak belajar. Itulah sebab kenapa Rasul mewajibkan kita belajar. Allah benci kepada orang yang pandai urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat dan bodoh urusan agama. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilun bil akhirah. Allah itu benci sekali pada orang-orang yang pandai urusan dunia, tapi urusan agama atau urusan akhirat dia tidak pandai atau dia bodoh. Alhamdulillah, di masjid-masjid ranting Muhammadiyah, di mana-mana itu setiap 1 kali dalam 1 pekan ada pengajian. Datanglah, paksakan diri, rutinkan. Jangan ada istilah kapan sempat, tapi sempatkan. Karena ilmu itu adalah ibarat makanan bagi roh kita. Kalau roh kita nggak kita kasih makan, dia akan lemah. Dan makanan terbaik roh kita adalah ilmu. Hidup kita ini, iman kita ini seperti handphone. Kalau nggak kita cas, maka akan low baterainya, habis, padam. Begitulah dengan iman kita. Kalau tidak kita cas, maka dia akan lemah. Dan cara terbaik mengecas iman kita adalah dengan duduk di pengajian dan majelis ilmu. Pada kesempatan khutbah ini, nasihat yang kedua saya tujukan kepada seluruh orang tua. Dengarkan ini baik-baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada keberkahan bagi seluruh orang tua. Para ulama mengatakan, kun walidan barron liwaladika. Hai para orang tua, jadilah kamu orang tua yang berbakti kepada anakmu. Jadilah kamu orang tua yang berbakti kepada anak-anakmu. Ini istilah baru yang selama ini kita dengarkan. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Padahal sebelum orang tua menuntut bakti dari anaknya, dia harus berbakti kepada anaknya terlebih dahulu. Ada 4 cara bagaimana orang tua itu dikatakan berbakti kepada anaknya. Yang pertama, jadilah orang tua yang saleh.
Sebelum kita nuntut anak yang soleh, jadilah kita orang tua yang soleh. Bagaimana mungkin kita bisa mewariskan kesolehan kepada anak sementara kita tidak jadi orang yang soleh? Bagaimana mungkin kita pengen jadi anak yang sholat 5 waktu tapi kita nggak sholat 5 waktu? Kesolehan adalah bukti bakti terbesar orang tua kepada anak. Ingat, pada anak adalah pastikan para ayah, para ibu, pastikan anaknya sholat. Pastikan anak kita sholat. Jangan biarkan mereka nggak sholat. Jangan tersenyum wajah kita kalau anak kita nggak sholat. Jangan diam kalau anak kita nggak sholat. Orang tua yang gagal adalah orang tua yang punya anak tapi anaknya nggak sholat. Percuma mereka jadi orang hebat, percuma mereka jadi pejabat, percuma mereka jadi orang kaya, tapi untuk meletakkan keningnya di lantai pun mereka nggak mampu. Bukan nggak mampu tapi nggak mau. Siapa yang salah? Ayah dan ibunya. Nggak ada yang pantas kita banggakan dari anak kita, walaupun dia keluar dari mobil mewah masuk ke dalam rumah kita, tapi ketika adzan berkumandang, ketika adzan subuh berkumandang, tak sampai jasadnya ke masjid, nggak ada yang bisa kita banggakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang tua itu dikatakan orang tua yang berbakti kepada anak, yaitu pastikan pendidikan agama anak itu baik. Jangan sampai anak kita ini pandai urusan dunia tapi bodoh terhadap urusan agama. Sedih ayah, sedih ibu ketika ayah dan ibu meninggal dunia, anaknya sholat jenazah aja bacaannya nggak hafal. Apa yang bisa dibanggakan dari mereka? Kecantikan mereka, kegantengan mereka, kegagahan mereka nggak ada gunanya saat kita terbujur terbaring yang sudah dikafani, tinggal disolatkan, tapi anak kita jangankan jadi imam, bacaan sholat jenazah saja tidak hafal. Jangan sampai itu terjadi. Silahkan anak ini mau diterbangkan kemana saja pendidikannya, mau sekolah di mana saja, mau jadi apa, silahkan. Tapi pendidikan utama harus sejak kecil. Pastikan sampai mereka tamat SMA, mereka semua sudah bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Jadi nanti kalau mereka jadi dokter yang soleh, jadi pejabat yang soleh, jadi orang kaya yang soleh, itu yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, seseorang orang tua itu dikatakan berbakti kepada anak. Para ayah dan bunda rahimakumullah, batasi pergaulan anak. Batasi pergaulan anak. Apalagi handphone membunuh anak kita, membunuh karakter, membunuh akhlak, membunuh agama, membunuh tata krama sopan santun yang seharusnya mereka dapatkan sejak dini. Silahkan belikan handphone anak kita yang mahal, silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi batasi, jangan sampai anak tidur bawa handphone, fatal. Bagaimana dia mau sholat subuh, dibangunkan subuh payah, sementara sampai jam 2 dia main handphone. Apakah ayah bunda tahu apa yang di dalam handphonenya? Yang lebih parah lagi adalah ketika ayah bunda minta handphone anak, ternyata di situ tertulis kata sandinya yang kita tidak dikasih tahu oleh anak. Parah itu. Pasti ada dosa yang disimpan oleh anak di dalam handphonenya ketika anak tidak memberikan kata sandi handphonenya. Kalau seperti ini, siap-siap tunggu kehancuran bagi anak kita. Kita sebagai orang tua harus mampu menguasai anak kita. Jangan cengeng kita, jangan mengkek kita ini, jangan dibodoh-bodohin sama anak kita. Kita punya kendali. Amanah kita di hadapan Allah besar. Amanah kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat sangat besar. Jangan gara-gara handphone rusak anak kita. Jamaah bekerja, mencari nafkah, mendidik anak-anaknya, memberikan yang terbaik kepada istri dan anak-anaknya. Hormati suami, jaga lisan, jaga sikap, jaga tutur kata. Jadilah istri yang salehah, jadilah suami yang saleh. Insya Allah dengan kesolehan seorang istri dan kesolehan seorang suami ditambahkan dengan ilmu agama yang baik, insya Allah rumah tangga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang kelima, tersimpan sifat dendam kepada orang lain. Allah hanya maha pemaaf, Allah maha pemurah, Allah maha pengampun. Kita belajar dari situ. Tidak ada gunanya kita dendam sama orang. Biarkan orang menzalimi kita, maafkan saja, maafkan dan maafkan. Pahala orang memaafkan itu tidak ada batasnya. Nasihat yang kedua untuk seluruh kaum muslimin, balas keburukan orang dengan kebaikan. Balas keburukan orang dengan kebaikan. Ini yang disebut dengan istilah mental bonus. Apa maksudnya?
ketika orang berbuat buruk kepada kita, ketika orang menggolimi kita, tapi kita mampu membalas dengan kebaikan. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Tidak akan mampu orang-orang itu bisa membalas keburukan dengan kebaikan kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lupakan kebaikan kita kepada orang dan ingat kebaikan kita kepada orang lain. Lupakan kesalahan orang kepada kita dan lupakan setiap kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi nasihat bagi kita semuanya 5 hal yang perlu sama-sama kita